satu ini. Yusuan pun mengatakan tidak perlu hormat padanya, tapi Master Chia tetap menghormati Yusuan yang bisa tahu dalam sekilas kalau senjata yang ditempanya ada masalah, maka kemampuan Yusuan pasti sudah di puncak. Bahkan Master Chia sudah merasakan ada masalah, tapi dia tidak tahu sumber masalahnya di mana. Dia pun meminta pencerahan dari Yusuan. Yusuan menjawab kalau dia bukanlah master, tapi senjata yang ditempa olehnya memang ada masalah serius. Yusuan pun meminta senjata belati Winter Snow itu. Yusuan mulai memperhatikan senjata itu dan mulai mengeluarkan metode ukiran melelehkan pola api. Lin Yue langsung kesal karena Yusuan yang menghancurkan senjata itu. Lagi-lagi disuruh diam oleh Master Chia atau dia akan menghajarnya. Ketiga kalinya nih guys. Yusuan ternyata menghapus pola sihir dari belati itu. Master Chia bahkan butuh setengah jam untuk menghapus suatu pola sihir. Tapi Yusuan kurang dari semenit. Yusuan pun memberikan senjata itu kepada Ping Yun lagi. Muncullah salju musim dingin. Padahal pola sihirnya sudah dihancurkan. Sangatlah luar biasa. Yusuan membersihkan pola sihir tapi tidak menghancurkan inti struktur dari pola sihir itu sendiri. Ini adalah keterampilan pemurnian tingkat master. Bahkan Master Chia tidak bisa melakukannya katanya. Tapi tiba-tiba Ping Yun terkaget. Yusuan pun mengatakan, apakah kau sudah melihatnya Master Chia? Itu dinamakan serangan balik pola sihir. Dan itulah sumber masalah utamanya. Ping Yun memang penyihir elemen es. Master Chia menggunakan besi halus untuk mengukir susunan sihir es. Belatinya itu tidak ada masalah. Tapi masalah utamanya adalah Ping Yun adalah penyihir ganda yaitu elemen es dan api. Ada dua metode dasar dalam mengukir pola sihir. Yang satu dengan melelehkannya dengan api, yang satunya lagi metode ekstraksi es. Karena Ping Yun juga melatih elemen apinya, pola sihir es meningkatkan kekuatan sihir es. Secara bersamaan juga akan mengaktifkan sihir api dari dalam tubuhnya. Jika diteruskan dalam waktu jangka lama, maka kedua elemen sihirnya akan berbentrokan dan menyebabkan serangan balik sihir. Jadi simpelnya itu, es dan api tidak bisa bersamaan dan tidak bisa berbarengan, ibarat air dan minyak yang tidak bisa menyatu guys. Lin Yue bingung, Yusuan yang mengerti soal ilmu blacksmith. Fei Lin kesal. Dan akhirnya Master Chia tercerahkan dengan ilmu Grandmaster. Dia berterima kasih, kalau bukan karena Yusuan, mungkin Master Chia akan melakukan kesalahan yang tak akan bisa dimaafkan. Master Chia juga meminta maaf kepada Ping Yun dan wali kota, dan tidak akan menolak hukuman dari mereka. Tapi wali kota menganggap itu bukanlah kesengajaan. Untungnya ada Grandmaster di sini. Jika di masa depan ada butuh sesuatu, maka boleh mencarinya, kata Master Chia. Wali kota pun salah paham dengan Yusuan, dan juga ikut meminta maaf. Mulai sekarang, Yusuan boleh memanggilnya Paman Nantien. Mimin kira boleh manggil ayah mertua. Ups. Fei Lin semakin kesal melihatnya. Master Chia pun mengajak Yusuan mengobrol di luar. Master Chia masih ada beberapa masalah dalam penempaan katanya. Dia meminta saran dari Master Yusuan, dan Grandmaster pun memberikan banyak saran. Orang-orang yang penasaran melihatnya dan ikut mendengar nasihat dari Yusuan. Fei Lin dari kejauhan meminta penjaganya untuk membantai Yusuan malam ini juga. Berani merebut cewekku, maka akan mati sekarang juga katanya. Master Chia pun berterima kasih lagi kepada Yusuan dan mohon pamit untuk pergi. Chen Nan yang muncul bingung dengan Yusuan yang bisa mengerti semua itu. Kapan kamu mempelajarinya? Semua ini kulihat dari buku, kata Yusuan. Makanya baca lebih banyak buku bermanfaat, bukannya majalah tak berguna, kata Yusuan. Dia pun dipukul. Aku memang tak pintar, tapi kamu yang tiba-tiba jadi kuat, mengendalikan binatang buas, juga bisa teknik pemurnian. Semua ini pasti ada alasannya. Kamu diam-diam menemukan orang kuat yang menjadi gurumu, kata Chen Nan. Chen Nan pun bertanya apakah gurunya masih menerima murid.
Pesta belum selesai, mari kita masuk lagi, jawab Yesuan. Chanan pun mengatakan kalau dia juga bisa belajar sendiri, karena dia adalah seorang jenius. Para hadirin di sana pun mulai memberikan hadiah kepada Pinyin. Begitu banyak hadiah berharga yang diberikan kepada Pinyin. Guru Yun memberikannya ramuan kecantikan yang bisa membuat kulit halus dan semakin cerah. Pantas ya guru kita yang satu ini cantik-cantik aja ya. Giliran Feilin. Feilin mendapatkan bahan-bahan yang bisa dibilang langka, yaitu besi mitril dan mutiara biru laut. Itu merupakan bahan kelas atas. Mutiara biru laut bisa membuat konsentrasi tubuh yang baik saat berlatih dan bisa membantu penggunanya terhindar dari terjebak dari roh jahat dan ditelan oleh sihirnya. Harta yang sangat langka. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dan Feilin membukanya. Itu adalah peralatan sihir tingkat 3. Kalung itu memiliki gelombang sihir yang kuat. Feilin telah menghabiskan puluhan ribu koin emas demi mendapatkan kalung itu. Ini disebut juga sebagai kekuatan orang kaya. Pinyin menolaknya karena terlalu berharga. Tapi Feilin tetap memaksa memberikan kalung itu. Pinyin yang ragu pun akhirnya tetap menolak. Dia bahkan menyuruhnya untuk menyimpannya kembali. Aku tidak layak. Nanti saat kembali ke Kota Wang, kamu bisa lelang lagi, kata Pinyin. Feilin masih memaksa, dan muncullah Grandmaster kita yang membela Pinyin. Pinyin tidak suka, kenapa dipaksa, kata Grandmaster. Chanan juga membela Grandmaster. Memberi hadiah begitu mahal untuk pesta ulang tahun. Itu hadiah apa mahal, kata Chanan. Feilin yang mendengarnya pun marah. Tapi Pinyin mengatakan kalau hadiahnya memang terlalu mahal. Dia tidak bisa menerimanya. Wali kota juga menjawab kalau dia tidak bisa menerima barang seperti itu. Tolong disimpan kembali. Hilang muka dari si Feilin. Pasti malu banget nih dia nih. Ditolak di depan banyak orang lagi. Dan selesai untuk part 14. Gimana guys? Mimin dapatin janji kan buat part 14-nya durasinya lebih panjang dikit dari biasanya. Kalau biasanya kan cuma 10 menit. Nah, kalau ini bisa lebih gitu. Ya, soalnya ini juga gabungan dari 2 episode. Tapi anehnya di episode 53 durasinya cuma 8 menit. Yang dimana biasanya itu 10 menit. Jadi ya nggak bisa panjang-panjang banget juga. Ya, nggak berasa juga ya, part 15 bakal jadi akhir part untuk season 1 ini. Sedih juga sih, harusnya di part 15 akan jadi pertarungan Yesuan dengan pengawalnya Feilin. Bakalan seru kan nanti. Tapi takutnya nanti di prank lagi sama si pembuat Wanche Fashion. Tiba-tiba nanti nambah episode lagi. Tapi nggak apa-apa lah, kan kalian suka juga. Oke, ngomong-ngomong, Mimin ada sedikit pemikiran sih. Tapi mungkin akan Mimin kasih tahu nanti lah ya. Jadi ditunggu aja ya guys, karena Mimin mesti mastiin sedikit dulu. Oke, kalau gitu part 14 sampai di sini dulu. Ditunggu ya guys buat part 15 Wanche Fashion-nya. Alright then, see you guys.